Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, uh, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya. Luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh, dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, Sweet Reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, breaking news. Nah, ini yang gue takutkan beberapa hari yang lalu akhirnya terjadi ya. Terjadi beberapa menit yang lalu, gue ini update. Ada berita updatean ke gue bahwa Indonesia batal menjadi atau menyelenggarakan Piala Dunia U20 akibat polemik yang terjadi karena penolakan beberapa pihak yang
terhadap timnas Israel U20. Oke? Dan akibat hal ini, kemungkinan besar Indonesia akan disanksi berat seperti 2015 yang lalu. Gue nggak habis pikir ini ya. Ini gara-gara perbuatan beberapa pihak, hancurlah udah harapan kita ini semuanya. Maunya apa sih sebetulnya yang mau diinginkan oleh pihak-pihak itu? Ya. Yang gue makin prihatin lagi adalah, ini kelolosan Israel ini tahun lalu, tetapi protesnya sekarang, gitu. Lu lihat coba bagaimana perasaan anggota timnas, bahkan pelatih yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, malah sekarang gara-gara sekelompok pihak memupus harapan mereka. Bahkan kita semua tahu bagaimana striker salah satu timnas Indonesia, gue lupa sampai namanya, begitu memeluk ketua PSSI Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir pun nggak kuat untuk menahan air mata ya, atas kisah terharunya dukungan terhadap beliau untuk memperjuangkan Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan bad feel-nya sebenarnya udah kerasa beberapa hari yang lalu ketika soundtrack Piala Dunia U20 dihapus oleh FIFA di websitenya. Dan ternyata kejadian lah sudah gitu kan ya. Dan ini memalukan, gue bilang memalukan, terutama buat kalian-kalian yang udah menjadi penyebabnya gitu kan. Apakah ini cari-cari ajang cari-cari kesalahan agar Indonesia dibatalkan? Menurut gue sih enggak ya. Ini murni karena kesalahan beberapa pihak yang sudah menghancurkan harapan negara Indonesia untuk maju lebih ke depan untuk bisa dipercayakan oleh FIFA menggelar ajang internasional. Tidak mudah, nggak mudah, nggak mudah panitia sebelumnya untuk mengajukan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu sendiri. Bahkan harus perjuangannya gue yakin nggak sampai gimana, gue nggak tahu. Tapi itu bukan perjuangan yang mudah. Tapi dihancurkan oleh beberapa pihak yang begitu saja dengan kebodohan mereka menolak kedatangan timnas Israel. Gue di sini bukan membela Israel, tapi ini lu bisa mikir nggak sih? Gitu ya. Lu bisa mikir nggak anak-anak berusia 17 sampai 20 tahun mau main bola di sini nggak tahu apa-apa soal politik, lu campur adukan dengan politik. Seolah-olah kalau kita menerima Israel, berarti kita berkhianat kepada Palestina. Tolong dong. Lu dubes Palestinanya aja menyadari ini adalah aturan FIFA yang harus dihormati oleh anggota-anggotanya. Ini gue sampai gak habis pikir, gara-gara penolakan beberapa pihak, udah deh gitu. Kalau seperti ini jangan berharap kemajuan sepak bola Indonesia deh kalau kayak gini. Gitu. Gue salah satu pihak yang sangat berharap banget sepak bola Indonesia ini maju ke depannya karena iya, siapa yang nggak ingin timnasnya itu maju dan tidak ingin timnasnya itu berkembang dan berprestasi sih, gitu. Tapi ini gara-gara ulah sepi beberapa pihak, beberapa kelompok, udah yang penting sekarang keinginan lu semua tercapai, pihak-pihak yang itu, dan dampaknya adalah ke kita semua se-Indonesia yang kemungkinan akan ada sanksi berat dari FIFA. Ada yang berkomentar seenaknya di konten lain, oh nggak apa-apa kita di ban FIFA, yang penting kita gini gini gini. Ini soal negara ya, bukan soal rumah lu sendiri atau organisasi lu sendiri, gitu. Ini udah bener-bener kelewatan ini pihak-pihak yang menolak ini, gue bilang, gitu. Dan ya selamatlah, selamat untuk kalian kelompok-kelompok yang gak jelas itu, yang sudah tercapai keinginannya agar Indonesia dihapus, agar Indonesia dibatalkan jadi tuan rumah. Gitu. Dan untuk Pak Erick Thohir dan juga kolega-koleganya, ini kita hargai betul-betul, ini bukan salah kalian, dan ini juga kalian juga masih baru, kan gitu ya. Dan untuk Pak Presiden Jokowi itu sudah langkah yang benar, bahwa memberikan dukungan sepenuhnya kepada PSSI untuk tetap melanjutkan
perjuangan mempertahankan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, kelompok yang nggak habis pikir seperti ini sih sebetulnya. Entah sampai kapan ini adanya gitu kan. Hanya ya mungkin nggak dari sebagian kelompok, bahkan gue bilang dari guru gue sendiri memang ada yang menolak, ya ada. Cuman kan mereka hanya sekedar menyuarakan pendapat. Menyuarakan pendapat sah-sah aja, tapi hanya kalau sampai ini misalkan udah menjadi sebuah kelompok, ya, udah menjadi misalkan protes lah, udah bersuara di mana-mana lah. Akhirnya sekarang kejadiannya lah, mau apa kalian? Gitu ya. Kalau perorangan ya oke, gue masih maklum hanya sekedar menyuarakan pendapat aja. Oke, ini udah masuk ke kelompok-kelompok, gitu. Udah masuk ke kelompok-kelompok tertentu dengan dasar A, B, C, D, dengan dasar apa? Ini. Dan melalui channel ini juga gue memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang sudah melakukan berbagai usaha agar tetap mempertahankan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia itu sendiri. Apresiasi tertinggi juga kepada Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang baru. Gue yakin banyak gebrakan dari beliau. Namun ya ini mungkin harus diterpa langsung cobaan seperti demikian. Saya mohon bersabarlah Anda, Pak Erick Thohir beserta kolega. Ini mungkin adalah langkah awal agar Anda dan juga kawan-kawan semuanya di PSSI bisa merombak total persepak bolaan di Indonesia. Ya kita ambil hikmahnya, it's okay. Cuman untuk kelompok-kelompok yang ini nih, yang sok-sok pinter ini, masih harus ngomong apa ini? Semuanya dipelintir dan segala macam. Semuanya mudah dipelintir seolah-olah mereka paling benar, gitu kan. Gak tahu lagi ini bakal gimana. Gue sih cuma bisa geleng-gelengin kepala aja sih sebetulnya. Gara-gara hal ini ya. Dan ya dengan kejadian ini, gue berharap gak ada lagi harapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 ya. Entah sampai kapan disanksinya oleh FIFA pun, entah apa yang disangsikan oleh FIFA, ya harus diterima aja gitu. Dan ya sampai kapan sih kalau misalkan seperti ini terus ya. Um, Katanya ingin maju atau di alam hal ini persepak bolaannya, tetapi ada langkah kemajuan, malah menjegalnya orang itu sendiri, rakyatnya sendiri, gitu. Komentar gue sih sebenarnya kalau soal kemanusiaan gak usah dipertanyakan soal Palestina itu. Namun apakah kita nggak bisa melihat sisi lainnya dulu ini untuk kemajuan sepak bola Indonesianya dulu gitu. Toh masalah Israel misalkan lolos ya karena lolosnya secara legal juga gitu. Ya siapa juga yang ingin mereka berada di sini? Kita pun mungkin nggak ada yang menginginkan. Tapi ya itu aturan yang sudah ada dari FIFA, itu adalah konsekuensi sebagai tuan rumah, ya harus diterima mau bagaimana lagi. Gitu. Gak bisa lah kita. Ini sebetulnya ini kelompok-kelompok yang menentang ini, gue yakin pelajaran agamanya lebih lebih pintar dari gue, jauh lebih pintar. Gue bukan apa-apanya dari mereka. Gue yakin itu. Cuman ya entah apa yang menjadi faktor mereka bisa sampai merubah keputusan yang tinggal berbulan-bulan ini malah dibatalin begitu saja. Udah bener-bener gak habis pikir ini kalau kayak gini ini. Dan gue termasuk yang antusias tadinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Meskipun gak pernah gue suarakan sebelumnya, tapi ya gue cuma bisa ngucapin selamat aja sih terhadap kelompok-kelompok yang tidak menginginkan yang menjadi penyebab hal ini terjadi ya.
Ya, gue cuma bisa memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah dan juga PSSI yang sudah berusaha mempertahankan agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Gitu aja. Ya, sebagai orang yang mungkin belum bisa beraktivitas, belum bisa aktif langsung dalam kegiatan seperti ini, gue hanya bisa mendoakan mereka. Ya, semoga mereka diberikan kesehatan deh untuk yang sudah berjuang untuk sebagai apresiasi dari agar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ini. Pelajaran kedepannya adalah kita pikir-pikir lagi deh untuk kalau ingin untuk sepak bola yang maju, gimana caranya coba kelompok-kelompok yang menentang itu bisa bisa ikutan nggak mereka untuk berpartisipasi untuk pengembangan sepak bola Indonesia ini setelah kejadian seperti ini. Ya, harus jalan seperti apa nanti? Apakah tetap ingin kita mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia dengan keadaan yang U20 aja seperti ini, apalagi katakanlah yang Piala Dunia yang seniornya gitu. Kalau masih keadaan seperti ini, ya udah deh, sampai kapanpun nggak akan bisa jadi tuan rumah event besar kita. Nggak akan seperti Qatar mungkin yang terdekat gitu kan. Atau mungkin seperti yang Maroko, Arab Saudi yang terus mengajukan diri mereka untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu kan. Ini apa ya? Ya oke mungkin semua orang mungkin bilang ya kalau misalkan timnas Israel nggak datang ke sini ya semua aman-aman aja. Ya iya, ya iya menurut gue sih itu pemikiran yang konyol. Ya karena itu konsekuensi. Kita jadi tuan rumah, semua peserta FIFA harus kita sambut gitu loh. Dan ini sebenarnya ini tuh udah penundaan bertahun-tahun karena pandemi dilaksanakan sekarang. Israelnya udah lolos jauh-jauh hari, protesnya baru sekarang ini yang paling gua nggak ngerti sebetulnya. Dan ya ada statement dari pelatih timnas misalkan Sintayong ya alangkah terpukulnya beliau, gue pun merasakan itu. Dia sudah mempersiapkan sekuat tenaga, berdarah-darah. Kita tahu semua perjuangan timnas. Malah sekarang tertutuplah harapannya, malah dibatalin begitu aja gara-gara sekali lagi pihak-pihak tersebut. Ya misalkan ada asumsi, oh daripada dibantai ya udah mending gak jadi aja segala macam. Seenggaknya ini langkah awal. Langkah awal untuk menuju perbaikan. Langkah awal untuk membumingkan dan mendapat pelajaran lebih dari suatu event besar. Bukan malah merusaknya aja. Gitu loh. Iya, duka cita aja. Ini selamat sekali duka cita aja sih buat kelompok-kelompok tersebut yang yang protesnya terlambat akhirnya malah bukan jadi pahlawan kesiangan gitu. Akhirnya jadi perusak perusak cita-cita pecinta sepak bola khususnya gitu. Termasuk gue juga. Dan ya semoga pemerintah dan juga pengurus PSSI diberikan ketabahan dan kesabaran. Yang jelas pecinta sepak bola mendukung kalian. Ya sebagian besar lah seenggaknya, kalaupun nggak semua. Sebagian besar pecinta sepak bola mendukung kalian, mendoakan kalian semoga terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Semoga tidak lelah untuk memberikan yang terbaik, termasuk menjadi impian kita menjadi peserta Piala Dunia dengan catatan mindsetnya termasuk dari kelompok demikian itu udah berubah, udah lebih leluasa ini gitu. Ataupun ini menjadi pembelajaran ke depannya bagaimana mengatasi dilema yang demikian, yang seperti ini menjadi penyebab pembatalan untuk kedepannya ini akan seperti apa kalau kita mau mengajukan lagi asumsi sanksi FIFA itu misalkan alhamdulillahnya nggak jadi, kalaupun jadi, kalau sanksinya sudah dilepaskan, bagaimana lagi kita mengajukan event besar ke FIFA dan dipercaya tetapi tetap ditangani masalah dinamika seperti ini. Itu jadi pembelajaran bersama aja. Tapi gue beserta seluruh sebagian besar pecinta sepak bola gue yakin mendukung langkah apapun pemerintah dan PSSI. Kita percaya kalian sudah maksimal,
Kita percaya kalian pun sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk langkah untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, akhirnya gue tutup dengan sebuah doa agar kalian semua diberikan kesehatan, entah itu khususnya Pak Erick Thohir yang mungkin gue lihat ini beliau itu sibuk sekali ya. Namun dengan kesibukannya, beliau tidak lelah untuk memperjuangkan sepak bola Indonesia. Apapun hasilnya, itu bukanlah kehendak kita. Namun ya semoga Pak Erick Thohir dan kolega juga pemerintah diberikan kesehatan dan juga kelancaran ke depannya untuk melaksanakan event yang besar. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching, semoga jadi pembelajaran bersama. Semoga menjadi bahan pemikiran dan introspeksi bersama.